dokter. Biasanya siapa saja sih dokter yang beresiko mengalami penyakit ginjal atau masalah ginjal dokter? Ya tadi udah tak sebutin, pasien-pasien diabetes, pasien-pasien hipertensi, pasien-pasien yang mempunyai riwayat batu ginjal, terus pasien-pasien yang sering konsumsi obat-obat penghilang rasa sakit, itu faktor resikonya juga tinggi. Bukan berarti itu tidak bisa dicegah, bisa. Kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, konsumsi obat rutin, biar gula darahnya terkendali, konsumsi obat hipertensi rutin, biar tensinya baik. Kalau misalnya sudah konsumsi hipertensi, terus konsumsi obat tensi, konsumsi gula cukup baik, mudah-mudahan bisa terhindar dari sampai memerlukan terapi pengganti ginjal. Terus obat tensinya gimana? Jangan kan ada pasien tidak mau minum obat tensi, tidak mau minum obat gula. Katanya nanti obatnya merusak ginjal. Seperti itu. Sering banget dapat pasien yang mengatakan seperti itu. Yang merusak ginjalnya jenengan itu bukan obatnya, tapi kadar gulanya yang tinggi terus, atau tensinya yang tinggi terus. Suatu saat mesin ginjal ini, istilahnya ginjal itu adalah mesin, nggak kuat menampung tekanan yang tinggi sama kadar gula yang tinggi, lama-lama jebol. Gitu. Kadang-kadang kalau sudah seperti itu, pasien baru menyesal. Jadi istilahnya saran saya, tetaplah kontrol. Minumlah obat rutin. Dokter akan memberikan terapi terbaik untuk Anda, istilahnya untuk pasien-pasien seperti ini. Seperti itu. Dan rutin melakukan pemeriksaan laboratorium gitu. Nanti laboratorium apa sih yang kira-kira penting untuk untuk deteksi saya sudah punya gangguan ginjal apa enggak gitu. Kalau pertama kita lihatnya dari mata awam ya, untuk orang ya, kencing. Tadi kan fungsi ginjal kan buat ngeluarin air kencing. Kencing yang baik adalah jernih. Kalau sampai kencingnya berbusa lah, kita ini harus waspada. Berarti sudah terjadi sesuatu di ginjal saya. Walaupun mungkin kencing berbusa belum tentu dia ada gangguan fungsi ginjal. Mungkin masih bisa penyebab yang lain, mungkin saja. Tapi salah satu deteksi awam yaitu tadi, kok saya kencing kok mumpluk ya? Nah, mumpluk bui-bui. Terus nanti untuk laboratorium kita bisa pemeriksaan namanya urium sama kreatinin. Nanti bisa dihitung laju filtrasi glomerulusnya. Terus nanti ada lagi pemeriksaan yang lebih canggih. Kalau pemeriksaan ini masih meragukan, ada sistatin C. Tapi pemeriksaan hanya bisa dilakukan di laboratorium yang baik gitu. Baik, dokter. Jadi obat untuk hipertensi, diabetes ini sebenarnya aman ya dok ya? Aman, tapi nanti kan istilahnya pastilah dokternya memantau. Sudah terjadi gangguan fungsi ginjal. Jadi ada berarti ada obatnya yang seperti ini sendiri biasanya Mbak. Jadi istilahnya kita sudah tahu lah gitu. Targetnya istilahnya tekanan darah untuk orang normal ya 120/80 kan gitu. Pokoknya ditarget seperti itu. Tapi kalau untuk target yang istilahnya lansia biasanya sih lebih tinggi lagi ya, maksudnya di bawah 150-90 nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masih muda-muda ini 120/80. Nanti untuk target gula itu kita pakainya HbA1c. HbA1c kalau dia menderita gula harus di bawah 7 biar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut gitu, biar gulanya bagus terus, biar nggak sampai jadi gagal ginjal seperti itu. Gagal ginjal sekarang banyak sampai antri-antri. Oke, baik. Dan biayanya juga mahal ya Mbak. Betul. Mahal. Sekali cuci mahal sekali cuci darah itu sekitar 1 juta.
Kalau dengan BPJS bisa gratis, tapi ya itu tadi antrinya banyak. Dan seminggu harus 2 kali. Idealnya itu 10 sampai 12 jam. Gitu. Jadi sekali cuci darah itu kan 5 jam. Kalau 2 kali berarti 10 jam. Bisa sampai 3 kali. Oh iya dong. Bisa 3 kali. Biasanya untuk pasien-pasien gagal ginjal yang sudah lama. Orang gagal ginjal itu sudah tidak bisa lama-lama ya Mbak. Yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, itu kencingnya tidak keluar. Gitu. Jadi mereka hidupnya susah ya istilahnya. Pengen makan ini tidak boleh, minum banyak juga nggak boleh. Gitu. Jadi nanti kalau kencingnya nggak keluar ya dikeluarinya pakai mesin HD itu. Jadi mesin HD istilahnya itu pasien dengan gangguan fungsi ginjal itu kan limbahnya banyak di dalam tubuh, darahnya sudah mengandung racun-racun, di mana fungsi ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Nanti lewat mesin, kalau dicuci darah, mesin ini dibuat istilahnya hampir sama persis dengan ginjal manusia, walaupun tidak mungkin menyamai ciptaan yang di atas ya Mbak ya, istilahnya pasti masih ada kekurangan-kekurangan. Disaring lagi lewat mesin itu, terus keluar di mesin itu dalam kondisi darah yang sudah bersih, dimasukkan ke dalam tubuh manusia lagi. Gitu. Prosesnya seperti itu. Tapi lebih baik sehat ya Dok. Lebih baik sehat, jangan sampai cuci darah itu sakit. Biaya tinggi, larangannya juga banyak, pantangannya juga banyak, harus patuh. Betul, harus juga waktu yang berada di rumah sakit ini lama. Iya, lama. Sekali cuci darah 5 jam.